Pagi ini kami datang membawa hati kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami angkat tangan kami angkat wajah kami ke hadirat-Mu ya Bapa, ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karena memang sungguh Engkau layak disembah dan ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang terus Kau berikan buat kami, nafas kehidupan yang terus Kau berikan buat kami, sehingga pagi ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan di ibadah Zoom online GBI kemuliaan-Nya ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk pimpinan-Mu Roh Kudus, untuk tuntunan-Mu Roh Kudus, sehingga pagi ini kami boleh ada, dan kalau kami sebentar akan mau sharing firman-Mu, kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, Roh Kudus sekali lagi, ambil alih semuanya, dalam nama Tuhan Yesus, kuasai hati pikiran kami, urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus, terlebih hamba secara pribadi, urapi hamba secara pribadi, hati hamba, pikiran hamba, lidah mulut bibir hamba, biar setiap kata-kata yang keluar berasal dari Engkau ya Roh Kudus. Dan buat jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan juga urapi hati pikiran mereka, jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh ketika benih firman-Mu ditaburkan, diperdengarkan, mereka boleh menerimanya dengan baik di hati mereka ya Tuhan, menjadi boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi ini kami siap untuk mendengar firman-Mu, pagi ini kami siap untuk dinasihati, pagi ini kami siap ditegur oleh Engkau ya Tuhan melalui firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu itulah yang menguatkan kami ya Tuhan. Firman-Mu itulah yang membuat kami semakin hari semakin melekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami buka hati kami sekali lagi, kami buka pikiran kami, Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya mengambil alih jalannya pemberitaan firman-Mu pagi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat bergabung dalam ibadah raya GBI kemuliaannya. Saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang kembali diberikan buat saya. Oh ya, mohon maaf kalau mungkin suara saya agak bindang-bindang sedikit, karena memang hari ini saya masih flu. Jadi Kamis kemarin waktu hujan, saya mandi hujan karena di jalanan, jadi mungkin Jumat kemarin saya agak flu, jadi masih terbawa flu sedikit. Jadi kalau suara saya agak bindang-bindang sedikit, saya mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Pada kesempatan pagi ini, sekali lagi saya mengucap syukur buat kesempatan yang diberikan buat saya. Minggu ini adalah minggu terakhir di mana kita membicarakan tentang Roh Kudus. Jadi hari ini minggu terakhir, jadi mulai nanti awal Oktober kita akan bicara dengan tema yang berbeda. Dan minggu ini yang terakhir, tema kita adalah yang diberikan buat saya adalah kekuatan oleh Roh Kudus. Kita buka dulu ayatnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 7. Ini ayat yang diberikan buat saya. 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 7. Saya baca ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman ini dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk setiap orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Jadi pagi ini kita akan kembali membicarakan kekuatan oleh Roh Kudus. Cuman memang tema yang diberikan buat saya itu temanya kekuatan oleh Roh Kudus. Cuman saya mungkin akan mengerucut sedikit ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tema saya memberitakan Injil dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Jadi kita tahu Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu kita sudah dengar, sudah belajar, waktu Roh Kudus turun ke atas kita, Dia beri kita kekuatan. Amin. Dia beri kita kuasa. Amin. Salah satu kuasa yang diberikan buat kita adalah kuasa untuk memberitakan Injil. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi memang untuk memberitakan Injil, untuk mengerjakan amanat agung menurut pemikiran saya, itu memang harus diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Jadi saya mau bilang begini Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu Tuhan Yesus naik, sebelum naik ke surga, Dia kan tinggalkan pesan ya buat kita semua. Dia kasih pesan buat kita semua, dia bilang apa? Jadikanlah semua bangsa muridku, kan? Ajarlah mereka, baptislah mereka, gitu kan? Itu memang amanat agung yang diberikan
oleh Tuhan Yesus buat kita semua, untuk kita semua. Sekali lagi, bukan untuk pendeta-pendeta, bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan, tapi untuk kita semua. Karena waktu kita bilang kita mulai percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya kita sudah menjadi murid Kristus. Kita menjadi hamba Kristus. Dan untuk itu, tugas yang Tuhan berikan buat kita, amanat agung yang Tuhan perintahkan itu buat kita juga. Jadi bukan buat, sekali lagi, bukan buat hamba-hamba Tuhan saja, atau bukan buat pendeta-pendeta saja. Karena memang kalau kita bicara ngomong tentang pendeta itu kan predikat yang diberikan oleh organisasi gereja. Jadi harusnya setiap kita yang hadir di tempat ini pagi ini, sudah seharusnya kita memegang amanat agung itu dan melaksanakan amanat agung itu, yaitu kita harus memberitakan Injil. Nah, jujur sekali lagi, kalau untuk memberitakan Injil memang bukan perkara gampang, Bapak Ibu sekalian, bukan perkara yang mudah. Akan ada banyak penolakan, akan ada banyak argumen, akan ada banyak yang kesulitan yang akan kita temui. Tapi saya mau bilang begini, Bapak Ibu, kabar baiknya adalah kita nggak usah khawatir, kita nggak usah takut. Kenapa? Karena memang kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Bapa yang baik, kita punya Allah yang sangat-sangat peduli sama kita. Dia kasih tugas sama kita untuk memberitakan Injil, dia kasih tugas sama kita untuk menjadikan sebuah bangsa muridnya, tapi dia nggak tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia berikan rohnya yang kudus. Nah, Roh Kudus itu kita udah belajar, dia adalah Tuhan sendiri yang tinggal dalam hidup kita. Wow, itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya gini, kita nggak perlu lagi jadi minder, takut, khawatir bagaimana kita bisa nih memberitakan Injil. Nggak usah khawatir, Bapak Ibu sekalian. Karena memang sudah ada Roh Kudus yang diam dalam hidup kita, yang tinggal dalam hidup kita, yang kasih kekuatan, yang kasih power gitu kan. Bahkan yang kasih hikmat, yang kasih pewahyuan buat kita supaya kita bisa ngomong tentang Tuhan, supaya kita bisa bicara tentang Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Nah, pagi ini yang ingin saya mau sampaikan ini, apa yang terjadi? Ini apa yang sharing saya. Apa yang terjadi waktu Injil diberitakan dengan kekuatan oleh Roh Kudus? Jadi itu perenungan saya, pemikiran saya waktu saya dapat tema ini kan. Kalau sebelumnya saya berpikir ini, kalau bicara kekuatan Roh Kudus, kayaknya saya sudah pernah ngomong nih tentang beberapa waktu yang lalu tentang kuasa Roh Kudus. Jadi kan kuasa Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus kan sama aja. Nah kebetulan kan saya dapat ayat yang tadi kan tentang di 1 Tesalonika 1 ayat 5 kan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu saya ambil pemikiran, kalau gitu oke lah, saya coba mengkerucutkan. Jadi bagaimana kita memberitakan Injil dengan kekuatan Roh Kudus? Kenapa saya bilang begitu? Jujur, kalau saya pribadi boleh ngomong, terkadang kita bisa ngomong tentang firman Tuhan, kita boleh menafsirkan firman Tuhan, tapi itu berdasarkan hikmat sendiri. Sekali lagi saya nggak menghakimi orang, saya nggak menjudge orang, tapi itu seringkali saya juga alamin. Kenapa saya juga pernah saya ngomong sharing di kolkasi gitu banyak, kadang-kadang saya banyak bicara di situ. Itu biasanya umumnya juga karena tanpa persiapan, asal comot ayat, itu sering terjadi, Bapak. Sehingga memang hasilnya nggak maksimal. Nah, pagi ini yang tiba-tiba yang terpikir oleh saya begini, apa yang terjadi waktu Injil firman Tuhan diberitakan dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Nah, ini 3 poin yang ingin saya bagikan pagi ini, yang saya ingin berbagi sama Bapak Ibu sekalian. Jadi apa sih yang terjadi waktu kita ngomong tentang Injil, kita ngomong tentang Tuhan, tapi itu didasari oleh kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Yang pertama, membuat orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya dalam pemikiran saya secara pribadi, dalam perenungan saya secara pribadi, Bapak Ibu sekalian, yang membuat orang bertobat itu jelas Roh Kudus. Jadi waktu kita ngomong tentang firman Tuhan, ngomong tentang Injil kepada banyak orang dengan kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus, dengan pewahyuan yang diberikan oleh Roh Kudus, dengan hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus, maka saya sangat percaya, Bapak Ibu sekalian, waktu kita ngomong tentang firman Tuhan, ngomong tentang Injil, ngomong tentang Yesus, karena kekuatan hikmat yang dari Roh Kudus, maka orang yang mendengar
orang yang mendengar, dia akan bertobat, Bapak Ibu sekalian. Orang bisa bertobat. Orang bisa bertobat, meninggalkan dosa-dosa mereka, meninggalkan gaya hidup mereka yang lama, meninggalkan pelanggaran-pelanggaran mereka, terus mereka buka hati mereka, mereka percaya deh, terima deh Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Saya mau bilang hal itu bisa terjadi bukan karena kefasihan lidah kita, bukan karena kemampuan kita untuk ngomong, motivasi kita, enggak. Saya merasa kata-kata motivator betul mungkin bisa membangun, tapi satu hal yang saya yakini itu nggak bisa membuat orang bertobat dan nggak bisa membuat orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Injil dan oleh Injil dan kekuatan dari Roh Kudus lah yang bisa membuat orang bertobat, yang bisa membuat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 saya mau bacain. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu saudara sekalian, kita kalau baca ayat ke atasnya, Kisah Rasul pasal 2, di situ Roh Kudus baru pertama kali dicurahkan, kan? Murid-murid Tuhan Yesus terima semua Roh Kudus. Mereka dapat terima kuasa Roh Kudus, kan? Nah, di situ Petrus bangkit berdiri, dia khotbah, beletak, dengan kekuatan Roh Kudus, dengan hikmat Roh Kudus, dengan pewahyuan Roh Kudus, dia ngomong tentang siapa Yesus. Apa yang terjadi secara luar biasa? Orang-orang di situ percaya, menerima perkataan itu, terus memberi diri mereka dibaptis, mereka bertobat, mereka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Nah, itulah yang terjadi waktu kita ngomong tentang Injil Kristus, waktu kita ngomong tentang siapa Yesus, dengan kekuatan Roh Kudus, dengan pewahyuan dari Roh Kudus, dengan hikmat dari Roh Kudus, maka orang-orang yang mendengarkan mereka akan bertobat, mereka akan meninggalkan kehidupan mereka yang lama, mereka akan mulai mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pagi ini yang saya ingin bilang, percayalah Bapak Ibu sekalian, waktu kita diberi tugas, jadi sekali lagi ini tugas kita semua, memberitakan Injil tugas kita semua. Jadi kapanpun, dimanapun, kita bisa memberitakan Injil, baik melalui kesaksian hidup kita, baik melalui kita lagi konseling, baik kita melalui lagi cerita-cerita apapun, kita bisa cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi saya percaya waktu kita ngomong tentang Tuhan Yesus, di situ ada kuasa Roh Kudus, maka orang yang mendengar bertobat, Bapak Ibu sekalian. Bertobat dari jalan-jalannya yang salah, bertobat dari dosa-dosanya. Bahkan dia akan semakin mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan di situ. Sekali lagi, bukan karena kefasihan kita ngomong, bukan karena kita jago motivator, bukan, tapi karena kuasa dari Roh Kudus. Bahkan Paulus bilang begini nih, 1 Korintus 2 ayat 4-5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan oleh kekuatan Roh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Paulus pun mengakui waktu dia ngomong tentang firman Tuhan, waktu dia ngomong tentang Injil, waktu dia ngomong tentang Yesus, dia mengakui itu bukan kata-kata hikmat, karena dia sadar, dia mengerti kalau cuma hikmat doang, kalau cuma kata-kata motivator doang, orang nggak akan pernah bisa bertobat. Bertobat kumat. Tapi kalau karena kekuatan kata-kata itu didasari oleh kekuatan Roh Kudus, maka orang yang mendengar menjadi rema. Nah, itu dia tuh yang menjadi rema itu tuh. Waktu orang mendengar firman itu menjadi rema itu di situ tuh, karena di situ ada kekuatan Roh Kudus. Di situ ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita ini yang sebagai pemerintah, dan orang yang mendengar itu dijamah Roh Kudus. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama yang harus kita sadari, waktu kita memberitakan Injil dengan kekuatan Roh Kudus, maka yang terjadi adalah orang akan bertobat. Orang akan buka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama yang saya mau coba bagikan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi waktu kita memberitakan firman dengan kekuatan Roh Kudus? Yang kedua, kita orang tersebut, orang yang mendengarkan firman itu, orang yang mendengarkan Injil itu, mereka akan menjadi penurut dan menjadi teladan. Ayat 6 dan 7 bilang begini, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan, dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Jadi begini,
Satu hal sekali lagi yang saya sangat percayai, Bapak Ibu sekalian, kuasa Roh Kudus itu luar biasa banget. Kuasa Roh Kudus itu hebat banget. Jelas kita udah tahu kan peranan-peranan Roh Kudus dalam hidup kita, Dia yang mengajarkan kita, Dia yang menuntun kita, Dia yang membimbing kita, Dia yang menyertai kita, itu Roh Kudus gitu hebat. Nah, waktu Injil diberitakan dengan kuasa Roh Kudus, orang bertobat, orang terima Yesus. Tapi nggak bekerja, nggak berhenti di situ aja, Bapak Ibu sekalian. Kuasa Roh Kudus itu bekerja tuh nggak setengah-setengah. Dia bukan cuma sekedar buat orang bertobat, dia bukan cuma sekedar buat orang terima Yesus sebagai Tuhan Yesus sama, tapi dia juga buat orang menjadi taat, menjadi teladan. Wow, itu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi waktu Injil diberitakan dengan pimpinan dan tuturan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja dalam diri setiap orang tersebut, maka orang tersebut akan menjadi pribadi-pribadi yang melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan itu sendiri. Jadi ketika Injil yang kita beritakan, firman Tuhan yang kita beritakan misalnya tentang apa? Tentang hal mengampuni. Maka saya percaya waktu Roh Kudus bekerja dalam diri kita dan dalam diri orang tersebut bertobat, dia mengampuni, maka dia menjadi pelaku-pelaku firman, Bapak Ibu sekalian. Dan inilah saya mau bilang, inilah hebatnya kuasa Roh Kudus. Nah, untuk itu kita sebagai pemberita firman, sekali lagi bukan cuma saya, kita semua yang ada di sini, kita semua kan hamba Tuhan, kita semua kan orang-orang yang percaya sama Tuhan, dan itu tugas kita semua untuk memberitakan firman. Dan untuk itulah tugas kita sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, menyampaikan firman Tuhan itu harus benar-benar mengandalkan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Ini ngomong buat kita sekali lagi. Kalau tadi ngomong buat orang yang mendengar, tapi ini buat kita juga. Karena gini, Bapak Ibu sekalian, dalam tuntunan Roh Kudus itu, dalam pimpinan Roh Kudus itu, hikmat mengalir kan? Hikmat mengalir, ada pewahyuan, itu kan karena Roh Kudus, ada kata-kata pengetahuan, ada kata-kata iman, itu mengalir. Nah, kita itu memang sebagai pemberita firman harus benar-benar mengandalkan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itu memang kita, bagi saya secara pribadi, ya kita mau harus benar-benar belajar, mengerti, memahami apa isi firman itu sendiri. Jadi begini, jadi ada dalam tanda kutip, ada juga orang yang suka ngeroh juga, kan ngeroh, enggak, tenanglah, nanti Roh Kudus tuntun saya, nanti Roh Kudus pimpin saya, padahal Roh Kudus nggak suruh kita, Roh Kudus nggak perintahkan kita, tapi kita kadang-kadang ada yang suka ngeroh begitu. Enggak gitu juga, Bapak Ibu sekalian. Benar, sekali lagi, Roh Kudus bekerja untuk membuat orang bertobat, Roh Kudus bekerja untuk orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dan Roh Kudus bekerja membuat orang itu menjadi teladan. Yes, tapi kitanya juga harus mempersiapkan diri, Bapak Ibu sebagai pemberita firman. Ini juga tektokan buat saya secara pribadi. Waktu saya ngomong hari ini, waktu saya mau bicara hari ini tentang firman, saya juga harus mengerti apa yang firman yang ingin saya sampaikan, apa isi firman yang saya sampaikan. Jangan sampai kata firman Tuhan, orang buta tuntut orang buta, atau bahasa ekstrim saya, kita salah comot ayat. Mohon maaf bahasa saya sekali lagi. Seringkali dalam tanda kutip, saya pribadi ketika kita terjadi diskusi firman, ketika kita terjadi bicara tentang firman, dalam tanda kutip sekali lagi, saya melihat kadang-kadang ada pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang sedikit keliru tentang firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mungkin jadi kita bisa praktek firman, kita bisa jadi teladan firman, sekalipun sekali lagi ada Roh Kudus, kalau kita nggak benar-benar memahami firman itu sendiri. Sekali lagi, waktu kita memahami firman itu sendiri, tentunya dengan kekuatan Roh Kudus, pewahyuan Roh Kudus, tapi kita pun juga harus mau belajar di situ bagi saya. Ini saya ngomong dari kita yang akan memberitakan Injil ini ya, memberitakan firman itu sendiri kan. Karena gini, kita itu bukan cuma sekadar jadi pemberita firman doang, tapi kita pun harus jadi pelaku-pelaku firman, kita pun harus jadi teladan-teladan firman, dan untuk itu kita harus benar-benar memahami firman. Ada banyak, maksudnya waktu kita seringkali misalnya kayak komsel lah, kalau kita kan suka ada diskusi firman, ada sering berbagai pemikiran atau mungkin di tempat-tempat lain. Nah, kadang-kadang ada beberapa tanggapan firman yang buat saya sedikit agak nyeleneh. Contoh soal bicara tentang marah gitu kan, jangan bicara tentang marah. Padahal kalau kita mau kutip ayat yang benar, kutip ayat itu gini, ingat gak waktu Kain menjadi panas hati? Tuhan ingatin loh. Kain, kenapa kamu panas hati?
Dia kan iri hati, panas hati kan, dia mau marah kan. Nah, Tuhan udah ingetin itu, tapi Kain tetap marah kan, tetap panas hati, akhirnya dibunuh lah adiknya gitu kan. Nah, tapi harusnya ayat itu tuh yang harus kita pakai tuh untuk supaya menyadarkan orang supaya orang jangan marah. Atau Paulus bilang begini, kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Artinya itu apa? Jangan marah. Atau Paulus bilang gini, kemarahan itu tidak mengerjakan kehendak Allah. Itu yang harus kita pakai ayat-ayat itu, bukan pakai ayatnya gini. Enggak, Tuhan Yesus saja marah kok, jadi kita boleh marah. Nah, itu tuh yang ingin saya sampaikan gini. Kita jangan sampai bahasa saya salah comot ayat, salah mengerti ayat, Bapak Ibu sekalian. Terkadang itu, jadi waktu kita salah comot ayat, kita salah pilih ayat, kita salah menafsirkan ayat, orang yang mendengar bukannya jadi benar, jadi nggak benar. Nah, itu juga sebagai pemberita firman kita harus hati-hati. Ini memang bagi kita ya, karena kita sekali lagi kita semua ini pemberita firman. Jadi sekali lagi saya mau ngomong, untuk itulah kita harus benar-benar minta pimpinan Roh Kudus, minta tuntunan Roh Kudus, minta hikmat dari Roh Kudus supaya kita nggak salah berbicara, nggak salah ngomong, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu tuh yang terjadi. Boleh marah, Tuhan Yesus hanya marah. Itu buat saya itu agak itu dalam tanda kutip bukan pengajaran itu ya pengajaran yang kurang tepat karena memang jelas Tuhan Yesus marah. Tapi kenapa kita harus comot ayat itu? Yesus marah itu ada sebabnya gitu kan. Ada sebabnya dia marah kan gitu. Dan bukan berarti kita juga harus tiru-tiru Tuhan Yesus marah. Benar kan? Walaupun Tuhan Yesus marah. Sedangkan ayat-ayat yang lain banyak bicara jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tapi kenapa kita pakai ayat itu tuh? Itu yang ingin saya sampaikan di sini. Mari kita mengerti, memahami firman Tuhan sampai di titik itu. Atau yang ekstrim ini. Ini saya agak ekstrim bicarain. Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya mau ngomong gini, kalau udah urusan tolong menolong, beri memberi, itu tuh ayat itu sering kali dipakai. Saya kadang-kadang bingung ya. Ayat itu coba dibaca ayat itu dengan benar gitu. Ayat itu enggak untuk itu. Ayat itu untuk waktu kita diutus Tuhan, diberitakan Tuhan menginjil. Nah, kita di situ harus cerdik seperti ular. Bukan lagi bicara mau menolong orang keluarin duit apa bukan, enggak ada urusannya itu. Tapi sering kita pakai comot untuk apa? Untuk pembenaran diri kita. Nah, bagaimana orang yang dengar bisa mau bertobat, bisa mau menjadi pelaku firman. Kalau kita dengar seperti itu, kita aja salah ngajarin. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Ini introspeksi buat diri saya. Saya memang agak sedikit ekstrim sedikit, tapi memang ini juga yang saya terus ajarkan dalam hidup saya gitu. Waktu saya ngomong sesuatu, waktu saya kutip ayat, saya harus paham benar nih ayat ini. Dan tentunya sekali lagi dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi nggak salah comot ayat. Waktu kita salah comot ayat, orang yang dengar salah persepsi, jadi semuanya salah. Dan itu sebabnya itu dosa buat kita. Maka itu kenapa penghakiman datang dari rumah Tuhan sendiri, karena memang orang-orang yang ngomong tentang Tuhan, ngomong bicara tentang Tuhan, itu kan dari rumah Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan wajar kalau dihakimi duluan. Jadi pagi ini, yang kedua, waktu kita sampaikan firman Tuhan, waktu kita beritakan firman Tuhan, tentunya dengan kekuatan Roh Kudus, maka orang yang mendengar akan menjadi taat untuk melakukan firman, akan menjadi teladan. Tapi dengan catatan sekali lagi kita yang menyampaikannya pun harus berhikmat. Hikmat itu dari Roh Kudus, bukan hikmat yang dari manusia. Sekali lagi, tadi kan Paulus bilang, bukan kekuatan dari kata-kata hikmat manusia, tapi kekuatan dari manusia. Itulah yang membuat orang jadi bukan cuma sekedar bertobat, bukan cuma sekedar terima Yesus, tapi dia mulai menjadi teladan, dia mulai menjadi pelaku-pelaku firman, dia mulai belajar untuk melakukan firman, Bapak Ibu sekalian. Dan memang sekali lagi untuk itu terus kita latihan sampai kita menuju kepada kesempurnaan. Itu sekali lagi itu latihan. Kita mungkin hari ini kita masih gagal, kita latihan. Kita gagal, kita latihan. Untuk itu memang kita terus latihan untuk menjadi teladan gitu seperti itu. Tapi kita udah ngerti ini intinya begini, bahwasanya waktu Injil diberitakan dengan kekuatan Roh Kudus, maka orang yang mendengar dan kita yang menyampaikan, maka kita akan menjadi taat, maka kita akan menjadi teladan. Nah, itu yang luar biasanya. Itu luar biasanya, Bapak Ibu sekalian. Itu kekuatan Roh Kudus yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita waktu kita memberitakan Injil. Nah, yang terakhir waktu kita memberitakan Injil dengan kekuatan Roh Kudus, apa yang terjadi? Akan banyak mukjizat terjadi. Ini poin ini yang banyak digemari orang. Tapi benar, waktu kita mulai beritain firman,
waktu kita mulai ngomong tentang Tuhan, waktu kita mulai cerita tentang Tuhan Bapak Ibu sekalian, dengan kekuatan Roh Kudus, maka saya percaya mujizat-mujizat akan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan. Kita lihat kan, waktu KKR yang zaman dulu kan, seperti itu kan, waktu KKR zaman dulu, waktu ada bagaimana kebaktian rohani, di situ firman Tuhan dibagikan, tapi di situ juga ada mujizat-mujizat terjadi. Karena saya percaya Bapak Ibu sekalian, waktu hamba-hamba Tuhan yang ngomong di atas mimbar itu bicara tentang Tuhan dengan kekuatan dan tuntunan Roh Kudus, maka mujizat itu terjadi. Itu seperti janji Tuhan Yesus. Kita baca ayatnya ya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi waktu firman Tuhan diberitakan dengan kekuatan Roh Kudus, maka saya sangat percaya akan ada banyak mukjizat, akan ada banyak keajaiban yang Tuhan buat ya Bapak Ibu sekalian. Waktu kita beritakan banyak kan, waktu zaman dulu juga altar dipanggil kan, waktu habis selesai firman Tuhan dipanggil, terus kita hamba Tuhan mulai mendoakan setiap jemaat Tuhan hadir di tumpang tangan, di situ ada kesembuhan, di situ ada pemulihan. Bahkan kita juga tahu kan kalau gereja kita zaman dulu, karena saya sih nggak ngalamin ya, kita lihat bagaimana Pak Alek begitu Tuhan orang luar biasa, itu tuh. Karena kenapa? Karena waktu itu saya percaya waktu firman disampaikan, Injil disampaikan, dan Roh Kudus di situ bekerja, maka mujizat terjadi, Bapak Ibu. Mujizat terjadi. Itu pun yang dialami kan oleh Paulus, Petrus, ya kan, waktu di mana mereka mulai memberitakan Injil, waktu di mana mereka mulai bercerita tentang siapa Tuhan Yesus. Keajaiban banyak terjadi. Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh, Paulus banyak juga menempatkan orang sakit sembuh. Itu Bapak Ibu. Itu tuh kuasa dari Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Nah, pagi ini Bapak Ibu, saya mau bilang begini. Tugas kita sudah menjadi tugas kita untuk memberitakan Injil. Sudah menjadi tugas kita untuk memberitakan kabar baik, menceritakan siapa Yesus itu, baik melalui kesaksian, baik melalui konseling, baik melalui khotbah, baik melalui apapun, dimanapun. Nah, di situ saya mau bilang sekali lagi, di situ sebenarnya ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Roh Kudus yang mengajarkan kita, Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang memimpin kita. Nah, tugas kita cuma hanya taat itu aja. Dan respon kita harus mentaati apa yang Roh Kudus sampaikan, apa yang Roh Kudus bilang sama kita tinggal bilang sama jemaat, dengan orang-orang yang kita temui, kita bicara tentang siapa Yesus, Bapak Ibu sekalian. Kita ngomong tentang siapa Yesus, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya percaya waktu itu kita lakukan, ada kuasa Roh Kudus, di situ maka terjadi orang akan bertobat. Orang akan percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, bahkan orang yang mendengar itu bukan cuma bertobat, tapi mereka akan menjadi teladan, Bapak Ibu sekalian. Bahkan akan ada banyak mujizat yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Terakhir kemarin saya ada bicara sama Pak Pawi, telepon saya gitu kan. Dia ada telepon saya, dia tanya, "Bud, apa kabar?" gitu kan. Memang kebetulan kan saya bilang saya kemarin agak pilek, kita ngobrol-ngobrol, terus dia tanya, "Bagaimana kesiapan untuk pagi ini?" Saya bilang, "Ya, puji Tuhan Om, udah dipersiapkan, tinggal nanti tunggu hari ini aja." Terus dia tanya temanya apa kan, saya bilang temanya kuasa Roh Kudus Om. Terus tentang memberitakan Injil. Terus dia Pak Wi kasih kesaksian begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tahu Pak Wi itu Pawinya ada di sini. Dia tuh suka nonton YouTube. Dia suka nonton YouTube tentang kesaksian orang yang bertobat. Nah, di situ dia cerita, Bapak Ibu sekalian, ada dalam YouTube itu dia nonton ada seorang Muslim gitu kan, yang nonton tentang film tentang Tuhan Yesus gitu kan, dari awal dari tengah-tengah nih. Orang itu katanya nonton dari tengah-tengah, tapi orang tersebut ini penasaran banget. Sampai selesai ditonton, terus dia penasaran.
siapa sih Tuhan Yesus, terus apa arti kata-kata yang kata-kata selesai itu, dia penasaran. Akhirnya orang tersebut mulai menggali, mulai mencari, Bapak Ibu, mulai mencari tentang siapa Yesus, tentang kebenaran Yesus, dan akhirnya dia temukan. Dan di situ, menurut Pak Wi cerita, orang situ akhirnya orang itu bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu. Saya percaya pemberitaan firman Tuhan itu bisa melalui perkata-kata, bisa, tapi juga bisa melalui film. Dan percaya film itu, YouTube itu, waktu itu di film itu disiarkan melalui YouTube, saya percaya itu sutradaranya Kak, atau orang yang membuat itu, saya percaya itu diilhami oleh Roh Kudus, dikasih pewahyuan oleh Roh Kudus, sehingga dia buat film itu. Dan waktu film itu dibuat, nah ada orang yang sementara haus dan lapar akan Tuhan, orang yang sedang mencari kebenaran, nah itu kelop banget tuh. Nah, orang itu pasti kelop banget. Nah, waktu orang itu mulai haus dan lapar akan kebenaran, terus dia buka hati, nah di situ Roh Kudus masuk. Nah, akhirnya waktu Roh Kudus masuk, Roh Kudus bekerja, membuat akhirnya orang itu penasaran, dan akhirnya orang itu mulai mencari tahu, dan akhirnya waktu Roh Kudus bekerja secara luar biasa, orang itu bertobat. Nah, itu dia, Bapak Ibu. Jadi saya mau bilang, jangan pernah remehkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Roh Kudus ini udah ada dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dia kasih kuasa sama kita. Dia kasih kekuatan sama kita. Kekuatan untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi pagi ini pesannya gini, Bapak Ibu. Kita semua ini, sekali lagi, kita semua ini orang yang percaya Tuhan, orang yang menjadi hamba-hamba Tuhan, itu orang yang harus melaksanakan atau menjalankan amanat agung. Nah, untuk menjalankan amanat agung kita selalu bilang gini, saya kan bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan, saya nggak pintar ngomong, saya aja baru belajar. Enggak, saya mau bilang begini, Bapak Ibu sekalian, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, dan kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, nanti nih, waktu kita ngomong tentang Tuhan, waktu kita bicara tentang Tuhan, waktu kita bersaksi tentang Tuhan, itu bukan kita lagi, itu Roh Kudus yang masih ngomong sama kita. Tapi dengan catatan, kita harus terus baca firman. Kita harus rajin dengar YouTube. Kita harus rajin dengar khotbah hamba Tuhan. Kita bahkan kalau perlu baca buku, yaitu kita harus baca firman, wajib. Kenapa? Karena ya Roh Kudus kan ngomongnya dari firman, dari firman Tuhan, dan bisa dari hamba Tuhan atau dari buku-buku yang ditulis oleh hamba Tuhan atas ilham Roh Kudus juga. Nah, kita harus belajar di situ juga. Itu kan memperkaya kita juga. Nah, itu juga kita harus mempersiapkan diri kita juga. Dan waktu kita ngomong sama orang, waktu kita bicara sama orang, di situ Roh Kudus bekerja di situ Roh Kudus. Dan saya percaya waktu Roh Kudus bekerja, kita ngomongnya lancar, kita ngomongnya bisa, dan orang yang mendengar bertobat. Bapak Ibu, maaf, ini pembicaranya keluar. Ya, boros, sorry. Iya. Laptop saya kok tiba-tiba mati ya? Iya. Anak saya nggak ada lagi. Tadi juga ada apa? Mungkin speakernya juga agak terganggu karena suaranya feedback, Pak Budi. Sekarang udah nggak? Udah. Mungkin bisa agak kecil. Oke. Ini saya pakai. Ya, lanjutkan. Tadi laptop. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Saya sebenarnya udah selesai bicara. Jadi seperti itu. Mari pagi ini pesan saya yang Tuhan sampaikan buat saya, artinya Roh Kudus yang dalam hidup kita itu bekerja menolong kita untuk memampukan kita untuk menjadi pemberita-pemberita firman. Itu aja Bu Rosita yang ingin saya sampaikan. Mari kita satukan hati kita mau berdoa Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini ya Bapak. Hamba terbatas sekali lagi untuk menyampaikan, untuk berbicara tentang Engkau Roh Kudus. Tapi yang mempercaya dengan kekuatan Engkau, dengan kuasa Engkau menjamah setiap hati-hati yang sudah mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus, memberi pengertian, memberi pewahyuan secara pribadi, hikmat secara pribadi, menyempurnakan sehingga apa yang hamba sampaikan boleh mereka terima Tuhan sebagai bekal, sehingga memberkati kami semua pagi ini yang mendengarkannya ya Bapak.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi ini terima kasih kalau Tuhan sudah mengajarkan kami kembali untuk mengandalkan Roh Kudus ketika kami mulai berbicara tentang Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat pujian hanya bagi Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih Bapak Budi, yang banyak yang dipakai Tuhan luar biasa untuk kita diberkati lewat firman Tuhan pagi ini.